Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat Pekan Biasa ke-27, 7 Oktober 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Agustinus Wahyu Panggapuar dari Paroki Santa Odilia, Tangerang. Selamat mendengarkan. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario, dan salam sehat. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, secara tidak langsung sebenarnya kita dalam posisi bertaruh. Kita berpikir pasti ada yang namanya kemungkinan lain yang akan terjadi. Kemungkinan tersebut pasti memiliki dua situasi, yaitu baik dan buruk, dan juga dua arah, yaitu bagi kita atau orang di sekitar kita. Jika hal itu sudah baik, apakah untuk kita atau orang lain? Jika itu buruk, apakah untuk kita atau orang lain? Saudara-saudari terkasih, dalam keadaan yang tidak menentu tersebut, hati nurani kita berperan dan sangat menentukan keputusan apa yang akan diambil. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Roh Kudus membimbing segala keputusan melalui hati nurani yang kita miliki.
Dengan hati nurani, tentu apa yang akan diputuskan tidak begitu saja keluar dengan mudahnya. Tentu itu juga bukan sekedar keputusan yang bersifat ego belaka. Keputusan yang berlandaskan hati nurani jelas akan membawa kepada hal yang baik, dan tentu itu tidak untuk dirinya sendiri. Kita melalui hati nurani dibebaskan untuk terjerat dalam sikap ego. Hati nurani membawa kebebasan yang benar untuk dirinya dan juga tentu untuk orang lain. Pada hari ini kita belajar dari pribadi Maria. Ia menerima kabar malaikat dalam kebebasan dan imannya. Allah tidak memaksa Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Allah meminta kesediaan Maria untuk menerima sang sabda itu dalam rahimnya dan akhirnya melahirkan Yesus. Maria sadar bahwa kesediaannya menerima sang sabda mengandung resiko. Namun Maria menyatakan siap menanggung resiko dari kesediaannya dalam pernyataan iman. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Pernyataan tersebut sungguh nampak bersumber pada hati atau hati nuraninya. Ia tidak hanya berpikir untuk mengamankan dirinya sendiri, tetapi menanggapi dengan keputusan yang bebas. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita melihat suatu keputusan besar dari Maria. Dengan keputusan bebasnya, ia mengandung Yesus. Dengan keputusan itu juga dunia diselamatkan. Pertama-tama oleh karena Yesus yang lahir. Maka dari itu, pada kesempatan ini, marilah kita belajar bagaimana menjadi sosok Maria yang kontekstual di tengah kehidupan kita masing-masing. Marilah kita menjadi manusia yang bebas dalam segala keputusan, ikhlas menerima keadaan dan situasi, tetapi mampu menjadi pembawa sukacita dalam keluarga, negara, dan gereja di sekitar kita. Soli Deo Gloria. Amin.